Ya, jadi di sini banyak teman-teman yang berkomentar atau bertanya, Bang, ada nggak bahan pupuk organik cair yang murah dan bahan yang sederhana? Ya, jadi di sini saya akan berbagi dan pastinya belajar bersama ya. Ya, jadi sebelum kita berlanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya teman-teman, agar kami semakin bersemangat lagi dalam membuat video-video menarik lainnya dalam seputar pertanian. Ya, jadi di hadapan kita ini saya sudah menyiapkan 3 bahan ya, yaitu dimana yang pertama saya siapkan air leri atau air cucian beras ya. Jadi di sini air cucian beras saya gunakan air yang cucian pertama ya teman-teman. Kemudian bahan yang kedua yaitu saya gunakan molase atau tetes tebu. Kemudian bahan yang terakhir saya siapkan EM4 ya, untuk bakteri fermentasinya atau mikroorganisme yang akan mengurai air cucian berasnya. Jadi saya gunakan molase atau tetes tebu sebagai bahan makanannya atau bahan energi. Ya, jadi keduanya ini sangat berperan antara yang satu dengan yang lainnya teman-teman. Dan jika teman-teman tidak punya molase atau tetes tebu, bisa gunakan gula merah yang dicairkan teman-teman. Jadi kita langsung saja ke proses pembuatannya ya. Jadi pertama-tama saya gunakan air cucian beras ini sebanyak 1 liter teman-teman. Yang pastinya air cucian pertama ya teman-teman. Jadi sebelum kita menuangkan molase, sebaiknya kita kocok terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian untuk takaran, saya gunakan 2 tutup botol ya. Jadi kita aduk terlebih dahulu ya. Oke, saya kira cukup. Kemudian selanjutnya kita tuangkan EM4-nya ke dalam air cucian berasnya teman-teman. Jadi untuk takaran saya gunakan 1 tutup botol saja teman-teman untuk EM4-nya ya. Jadi untuk 1 liter air cucian beras atau air leri, kita gunakan 1 tutup botol EM4-nya ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai merata teman-teman. Ya, jadi proses selanjutnya jangan lupa kita untuk menutupnya dengan plastik ya, atau kita bisa menyiapkan jerigen yang kosong yang pastinya steril ya teman-teman. Kemudian kita tutup rapat dan dibuka 2 atau 3 hari sekali teman-teman. Jadi jika teman-teman menggunakan wadah seperti saya, bisa kita buka penutupnya dalam jangka waktu 1 minggu ya teman-teman. Jadi proses keberhasilan dalam pembuatan pupuk organik cair ini menggunakan 3 bahan sederhana, yaitu kita membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu ya teman-teman. Dan pupuk organik cair siap kita lakukan aplikasi ke tanaman kita teman-teman. Jadi di sini saya akan tunjukkan TOC dari air leri ya, air cucian beras yang sudah jadi atau berumur 3 minggu teman-teman. Jadi semakin lama semakin bagus ya. Ya, jadi ini umurnya sudah 3 minggu dan sudah ditumbuhi spora seperti ini teman-teman. Dan aromanya ini sangat segar sekali teman-teman ya, seperti aroma tape ya teman-teman, sangat segar sekali. Dan saya akan lakukan aplikasi atau pengocoran ke tanaman bibit ya.
Ya, oke teman-teman. Jadi di sini saya sudah menyiapkan air bersih sebanyak 5 liter ya. Jadi di sini saya gunakan air hujan ya. Kemudian sebelum kita menuangkan POC ini sebaiknya kita kocok terlebih dahulu ya teman-teman. Ya, jadi adapun untuk dosis yang kita gunakan 500 ml teman-teman, karena di sini saya gunakan takaran yang 250 ya. Ya, jadi 2 kali kita tuangkan ya. Dan kita lakukan pengadukan agar tercampur secara merata teman-teman. Pupuk organik cair yang kita buat siap kita lakukan aplikasi atau kocor di setiap tanaman kita teman-teman. Ya, jadi di hadapan kita ini adalah tanaman anggur ya, yang baru-baru saya lakukan pemindahan media ya. Ini hasil stek teman-teman. Kemudian ini bibit durian yang akan saya lakukan aplikasi atau pengocoran. Dan ini hasil okulasi pada tanaman bibit durian berkaki ganda. Oke, jadi kita langsung saja kita lakukan pengocoran teman-teman. Jadi setiap tanaman kita beri 250 ml sampai 500 ml ya pada media yang berukuran besar seperti ini dalam planter ya. Kemudian saya lakukan pengocoran pada bibit durian. Dan saya berikan cukup 250 ml per tanaman teman-teman, atau per polybag kecil seperti ini ya. Dan saya lakukan aplikasi secara merata atau di setiap tanaman teman-teman. Jadi pengaplikasian ini kita rutin kita lakukan setiap 1 minggu sekali ya, atau 10 hari juga bisa teman-teman. Yang penting dalam pengaplikasiannya rutin ya. Jadi walaupun kita menggunakan pupuk organik cair ini, tanaman kita bisa subur teman-teman, tanpa kita menggunakan pupuk kimia ya. Di sini media tanam yang saya gunakan berupa tanah kebun, kohe kambing yang sudah difermentasi, kemudian kokopit. Jadi ketiga bahan itu saya campurkan ya, dimana perbandingan 2:1, dimana 2 yaitu tanah, satunya kohe kambing yang sudah difermentasi, dan satunya lagi kokopit. Jadi di sini saya tidak menggunakan pupuk kimia sedikit pun teman-teman. Saya hanya mengandalkan pupuk organik ya, baik itu dari segi media tanamnya hingga kita melakukan pengaplikasian menggunakan POC yang kita buat ya. Ini sudah berjalan 10 hari ya, dan teman-teman bisa lihat terumbus dari bibit durian ini begitu maksimal ya. Dan ini jenis durian kani teman-teman, dari hasil okulasi. Oke, sahabat petani milenial, sampai di sini dulu video dari saya. Jika teman-teman suka dengan video yang saya bawakan, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe teman-teman. Oke, terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang selalu mendukung channel ini sampai saat ini. Semoga sehat selalu dan rezekinya makin banyak lagi. Oke, sekian dan terima kasih.